Halo, Afif di sini. Pada kesempatan ini, saya akan sharing sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk bernavigasi, baik itu di dalam kota, di luar kota, maupun bernavigasi di gunung dan hutan. Aplikasi ini bisa digunakan secara online dan juga offline tentunya. Aplikasi tersebut adalah Alpine Quest. Yang harus kita lakukan adalah buka Play Store, kemudian carikan Alpine Quest. Nah, di sini sudah muncul Alpine Quest. Di Play Store ada dua versi. Yang pertama versi Lite, yang kedua versi Pro. Untuk menggunakan semua fitur yang ada di Alpine Quest, Anda bisa mendownload yang versi Pro. Di sini saya sudah terinstall Alpine Quest yang versi Pro. Nah, setelah diinstal, maka yang harus dilakukan adalah membuka aplikasi tersebut. Oke, ini ada persetujuan, tinggal dipilih OK. Setelah itu, maka yang akan ditampilkan di layar HP Anda ini adalah tampilan awal, tampilan dasar dari aplikasi Alpine Quest ini. Nah, di bagian kiri atas ini ada informasi berupa koordinat, kemudian di bawahnya ada informasi berupa skala peta. Nah, nanti di bawah sini jika sudah dilakukan penyetingan, maka ada banyak informasi-informasi yang akan ditampilkan di halaman muka ini. Kemudian untuk di bagian kiri bawah, ada ikon-ikon yang menunjukkan settingan dari aplikasi ini. Kemudian di bagian kanan bawah, ada tombol plus dan minus yang digunakan untuk zoom in dan zoom out. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan setting dasar. Untuk melakukan setting dasar, bisa dipilih ikon dengan simbol Alpine Quest ini. Kemudian pilih setting. Di sini ada display unit. Display unit adalah setting yang berisi tentang koordinat, jarak, tentang area, tentang kemiringan, dan sebagainya. Kemudian di bawah ada technical setting. Technical setting secara umum itu berisikan tentang tampilan-tampilan dan juga di mana kita menyimpan peta. Kemudian ada map setting, kemudian ada place mark setting, kemudian ada positioning setting, kemudian track record, kemudian ada orientation. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan beberapa settingan yang sering saya lakukan setelah menginstal aplikasi Alpine Quest ini. Yang pertama yang biasanya saya setting adalah location format, kemudian secondary location format. Kemudian yang ketiga adalah distance unit, kemudian area unit. Nah, di location format saya akan pilih untuk format koordinat derajat, menit, detik. Kemudian untuk secondary format di sini juga sama, tapi jika ini diaktifkan, maka di tampilan depan akan muncul koordinat kedua yang digunakan. Nah, di sini saya gunakan untuk koordinat yang UTM, maka saya akan aktifkan UTM. Yang ketiga ada distance unit. Distance unit ini jika dipilih, maka akan muncul beberapa pilihan satuan-satuan untuk jarak. Di Indonesia populer dengan satuan metrik, maka saya akan pilih satuan metrik. Kemudian ada area unit. Di sini juga saya akan pilih metrik.
karena di Indonesia populer menggunakan ini. Kemudian untuk bearing unit, ini tidak saya ganggu. Slope unit juga tidak saya ganggu. Kemudian pressure unit. Nah, untuk khusus yang bagian pressure unit, ini butuh handphone yang ada sensor pressure-nya. Nah, di sini saya akan gunakan yang hektopascal millibar. Jika handphone Anda tidak ada sensor untuk pressure unit, barometer unit, maka ini tidak akan aktif. Kemudian technical setting, di bagian storage location, Anda bisa pilih untuk menyimpan hasil downloadan dari peta yang digunakan itu di device atau di memori internal, atau juga Anda bisa memilih untuk menyimpan di memori eksternal, SD card. Kemudian ada hide status bar, hide navigation bar, display overlock screen, screen always on, dan confirm exit. Nah, di sini saya akan aktifkan semua. Untuk bagian confirm exit diaktifkan, maka ketika aplikasi akan kita exit, dia akan muncul konfirmasi seperti ini. Ada pilihan yes atau no. Dan jika setting confirm exit tadi tidak diaktifkan, maka jika kita exit, dia akan langsung close, langsung tertutup. Balik lagi ke settingan, confirm exit saya aktifkan. Kemudian di sini ada map canvas setting, ada map resolution, ada tampilan menu, ini seberapa besar bar menunya, transparansi, dan lain-lain. Ini zoom control, bisa menggunakan button yang plus minus tadi, atau bisa menggunakan slider, atau juga bisa menggunakan tombol. Ini bisa diaktifkan atau dinonaktifkan dari sini. Kemudian ini untuk tampilan dari grid bisa diaktifkan di sini juga. Kemudian ini ada pinch to zoom. Jika menu ini tidak diaktifkan, maka tidak bisa dicubit untuk zoomnya. Tapi jika menu pinch to zoom tadi diaktifkan, maka untuk zoom bisa menggunakan 2 jari seperti mencubit. Selanjutnya adalah place mark. Display size, ini menampilkan ikon-ikon yang ada. Ini tidak saya ganggu. Kemudian positioning, posisi. Untuk posisi yang harus saya lakukan adalah mengaktifkan fitur ini, automatic GNSS relock. Nah, fungsi ini sangat vital karena jika fungsi ini tidak diaktifkan, maka ketika layar handphone kita terkunci, aplikasi tidak akan bisa terhubung lagi dengan GPS, yang menyebabkan lokasi kita akan berbeda, tidak akan terkunci sesuai dengan lokasi yang kita berada saat ini. Maka ini saya aktifkan. Display previous location ini tetap diaktifkan. Enable in background diaktifkan. Oke, track recorder sesuai dengan tampilan awal. Ini untuk dashboard mode saya aktifkan. Itu adalah tampilan dari setting. Tadi setelah pilihan kedua untuk lokasi saya aktifkan, maka muncul di sini untuk koordinat UTM-nya, secondary format location. Ini muncul koordinat UTM di bagian atas. Nah, kemudian ada lagi
di sini option. Di sini ada beberapa pilihan. Ada night mode. Nah, ini tampilannya berubah menjadi gelap. Kemudian di option ada display circular scale. Circular scale ini berfungsi untuk memberikan informasi kira-kira jarak radius dari lokasi saat ini. Ini radiusnya sekitar 200 km. Kemudian yang ini ada radius 400 km. Kemudian ini ada di radius 600 km. Jika fungsi ini diaktifkan, dia bekerja sesuai dengan zoom yang bekerja. Semakin zoomnya kita dekatkan, maka jarak radius ini akan juga berubah. Ini bisa dilihat, ini 2 km, ini 4 km, ini 6 km. Jika di zoom lagi, ini juga berubah, ini 20 meter, ini 40 meter, ini di 60 meter. Sekian untuk video pertama ini, yaitu yang harus dilakukan ketika baru saja menginstal aplikasi Alpine Quest. Jika Anda suka, silakan Anda tekan tombol like. Jika ada pertanyaan, silakan Anda tulis di komentar. Dan jika Anda merasa bermanfaat, silakan bagikan ke teman-teman Anda. Sekian, terima kasih.